Selamat datang di FT Spot, berikut hasil lengkap MLS pekan ke-10 tanggal 27 dan 28 April 2025. Laga Cincinnati versus Kansas City yang berlangsung di TKL Stadium 27 April 2025 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Cincinnati. Dua gol Cincinnati dicetak melalui Kevin Denke di menit ke-43 dan 78, sedangkan satu gol Kansas City tercipta melalui Jurgen Besong di menit ke-89. Dari hasil ini, Cincinnati berada di urutan 1 klasemen timur, sedangkan Kansas City di urutan ke-14 klasemen barat. Selanjutnya adalah laga Toronto versus New York City yang berlangsung di BMO-Ville pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Toronto kalah 0-1 dari New York di menit ke-64 melalui gol Alonso Martinez. Dari hasil ini, Toronto berada di urutan ke-14 klasemen timur dan New York berada di urutan ke-9 klasemen timur. Berlangsung di Subaru Park Stadium pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Philadelphia menang telak 3-0 dari DC United. 3 gol Philadelphia tercipta melalui Lesnes menit ke-15, Jean Jacques menit ke-52, dan Damiani menit ke-77. Dari hasil ini, Philadelphia berada di urutan ketiga klasemen timur dan DC United di urutan ke-13 klasemen timur. Selanjutnya adalah laga New York Red Bull melawan CF Montreal di Sport Illustrated Stadium pukul 3.30. New York Red Bull menang 1-0 atas Montreal di menit ke-67 melalui gol Elie. Dari hasil ini, Red Bull berada di urutan ke-8 dan Montreal di urutan ke-15 klasemen timur. Berlanjut di Inter Enco Stadium pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, Orlando berhasil menang telak 3-0 saat menjamu Atlanta United. Ketiga gol Orlando tercipta melalui El Muril menit ke-42 melalui penalti, Freeman menit ke-51, dan Pasalic menit ke-67. Dari hasil ini, Orlando di posisi ke-7 dan Atlanta United di posisi ke-12 klasemen timur. Selanjutnya ada San Diego yang kalah 1-3 di kandang sendiri, yaitu Snapdragon Stadium pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat saat menjamu Real Salt Lake. 3 gol Salt Lake tercipta melalui Luna menit ke-45 plus 1 dan 54 penalti, dan Juan Gua menit ke-66. Sedangkan gol San Diego tercipta melalui Lozano di menit ke-45 plus 6 penalti. Dari hasil ini, San Diego berada di urutan ke-7 klasemen barat dan Real Salt Lake berada urutan ke-10 klasemen barat. Selanjutnya ada laga Columbus versus San Jose berlangsung di Lowers.com pada 6.15 waktu Indonesia Barat. Columbus menang 2-1 atas tim tamu San Jose. 2 gol Columbus tercipta melalui Zawadzki menit ke-29, Arfstein 62, sedangkan gol San Jose tercipta melalui Martinez menit 40. Dari hasil ini, Columbus berada di urutan kedua klasemen timur dan San Jose di posisi ke-11 klasemen barat. Selanjutnya, berlaga di Bank of America pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Charlotte kalah 0-1 dari tim tamu New England. 1 gol New England tercipta melalui Hill menit ke-77. Dari hasil ini, Charlotte berada di urutan ke-4 klasemen timur dan New England berada di posisi ke-10 klasemen timur. Selanjutnya laga di Geodis Park pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Nashville menang besar 7-2 saat menjamu Chicago. 7 gol Nashville tercipta melalui Surridge menit ke-14 melalui penalti, 45 plus 9 penalti, menit ke-50 dan menit ke-57. Kemudian Palacios menit ke-22, Mukhtar 25 dan 31. Sedangkan gol Chicago tercipta melalui Ziken Nagel menit ke-64 dan Supers 71. Dari hasil ini, Nashville berada di urutan ke-6 timur dan Chicago 11 timur klasemen sementara.
Selanjutnya ada Houston versus Austin FC. Bertanding di Shell Energy, tuan rumah Houston menang telak 2-0 saat menjamu Austin FC. Kedua gol Houston tercipta melalui Lingard menit ke-61 dan Pons menit ke-79. Dari hasil ini Houston berada di posisi ke-13 barat dan Austin di posisi ke-3 barat klasemen sementara. Sedangkan laga Colorado versus Seattle berakhir imbang 1-1 di Big Sporting Goods Park pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Masing-masing gol tercipta melalui Mihailovic Colorado menit ke-54 dan Musovski Seattle di menit ke-45. Dari hasil ini Colorado berada di posisi ke-5 barat dan Seattle berada di posisi ke-9 klasemen sementara. Berlanjut di tanggal 28 April 2025, laga MLS antara Minnesota versus Vancouver berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Vancouver. Berlaga di Allianz Field pukul 2 waktu Indonesia Barat, Minnesota hanya mampu membuat 1 gol di menit ke-80 melalui gol trap dan gol Vancouver tercipta melalui Berhalter menit ke-55 dan Vite menit ke-66 dan 70. Dari hasil ini Minnesota berhasil berada di urutan pertama klasemen barat dan Vancouver berada di urutan keempat klasemen barat. Lanjut di laga Inter Miami versus Dallas. Bermain di kandang sendiri, Inter Miami harus menyerah kalah 3-4 dari Dallas. 3 gol Miami tercipta melalui Moore menit ke-16, gol bunuh diri, Obando menit ke-28, Martinez menit ke-56. Sedangkan 4 gol Dallas tercipta melalui Moore menit ke-8, Arvok Height menit ke-65, Julio 69 dan Petrindo menit ke-81. Dari hasil ini Miami berada di urutan ke-5 klasemen timur sedangkan Dallas berada di urutan ke-6 klasemen barat. Selanjutnya ada laga Los Angeles versus San Luis yang berakhir imbang 2-2. Bermain di BMO Stadium, 2 gol Los Angeles tercipta melalui Bonga menit ke-70, menit ke-90 plus 5 dan gol San Luis tercipta melalui Hauser di menit ke-52 dan Ordaz menit ke-89 melalui gol bunuh diri. Dari hasil ini keduanya menempati posisi 8 barat untuk Los Angeles dan 12 barat untuk San Luis. Selanjutnya laga Los Angeles Galaxy versus Portland berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Portland. 2 gol LA Galaxy tercipta melalui Ramirez menit ke-67 dan Reus menit ke-69, sedangkan 4 gol Portland tercipta melalui Costa menit ke-38, Moreno menit ke-53, LC menit ke-63 dan Rodriguez menit ke-76 penalti. Dari hasil ini Galaxy berada di posisi ke-15 klasemen barat dan Portland berada di posisi ke-2 klasemen barat. Selanjutnya ada urutan top skor MLS pekan ke-10, 27 dan 28 April 2025. Demikian hasil MLS pekan ke-10. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe jika kalian menyukai channel ini.